Di video sebelumnya Qin Yu dan Xiao Yu sedang berlari menghindari serangga mutasi. Xiao Yu bertanya-tanya kakak. Makanan dan rumah kita. Bagaimana serangga ini berhasil menemukan kita? Mereka semua adalah pemulung makanan dan pemimpin mereka adalah kunang-kunang yang menembak api, pasti sangat kuat. Bahkan jika lebih dari 10 manusia evolusi bergabung, mereka mungkin bukan lawannya. Tiba-tiba ada sebuah serangan yang meluncur ke arah mereka, boom. Qin Yu dan Xiao Yu berhasil menghindari. Qin Yu berbalik, sialan, serangga ini menyerang kita begitu saja, ini tidak akan pernah selesai jika terus begini. Qin Yu langsung menyerang menggunakan apinya, serangga mutasi itu tidak menghindari serang Qin Yu, boom. Kakak, apa kau berhasil mengalahkannya? Tanya Xiao Yu. Xiao Yu, jangan berhenti, terus lari. Teriak Qin Yu, terlihat serangga mutasi itu tidak kenapa-napa, dia bahkan tidak mencoba bersembunyi. Dia sungguh meremehkanku, ujar Qin Yu, sambil mempersiapkan serangannya kembali. Jadi, mari lihat api siapa yang lebih kuat. Teriak Qin Yu, serangga mutasi itu pun mengeluarkan api birunya, api merah dan biru beradu. Ternyata api Qin Yu kalah. Api biru itu pun langsung mengarah ke Qin Yu. Qin Yu masih bisa menghindari. Dia mundur melompat ke belakang. Baiklah, benar kau lebih kuat, ujar Qin Yu. Qin Yu menyadari sesuatu. Ternyata Xiao Yu sedang ingin menggunakan kekuatan cincin dimensi. Qin Yu berteriak, Xiao Yu, pergi dari sini. Kau tidak bisa membantu. Xiao Yu pun mengeluarkan api biru juga dan langsung mengarah ke serangga mutasi. Boom. Seperti tadi serangga mutasi tidak menghindar, apa dia terlalu malas menghindar? Ujar Qin Yu, sedangkan Xiao Yu kelelahan. Serangga mutasi itu terjatuh. Xiao Yu, kau. Bagaimana kau melakukannya? Tanya Qin Yu. Kakak, aku mencoba menguatkan intensitas bola api kemudian melepasnya. Itu super efektif. Jawab Xiao Yu. Xiao Yu, kau terbaik. Sekarang sisanya biar ku urus. Kata Qin Yu, kekuatan kunang-kunang 20 kali orang normal, bahkan aku yang telah ditingkatkan oleh Xiao Yu hanya 16 kali. Ingin mengalahkannya sama saja dengan mencari kematian. Tetapi aku bisa mengambil kentungan dari peluang yang diciptakan ketika Xiao Yu menggunakan bola api yang disempurnakan untuk melumpuhkan sayapnya. Ini harusnya menghalangi kemampuannya untuk mengejar kita. Ujar Qin Yu, serangga mutasi itu sudah terjatuh ke tanah, ini waktunya, sekarang. Teriak Qin Yu langsung menduplikat dirinya, mereka berdua langsung maju dan SLASH sayap dari serangga mutasi itu pun terpotong, itu adalah kesalahan besar karena mengekspos sayapmu. Kata Qin Yu, terlihat Xiao Yu yang batuk, cairan merah. Xiao Yu, teriak Qin Yu, penguatannya menghilang, penguatannya menghilang. Mungkinkah KLONKU mengerahkan 2 kali lipat dan mengorbankan Xiao Yu sampai dia tidak tahan lagi? Serangga mutasi itu mulai bangkit, dan mencoba terbang tapi terjatuh. Lagi, untunglah serangga ini tidak bisa terbang lagi. Qin Yu berjalan ke arah adiknya Xiao Yu, ada masalah apa denganmu? Ayo kabur sementara dia tidak bisa terbang. Ujar Qin Yu. Xiao Yu bangun dan berjalan pergi bersama kakaknya. Qin Yu berkata kunang-kunang ini cepat di udara, tetapi sendirian, dia tidak akan pernah mengejar kita. Tiba-tiba ada bayangan merah dan, terlihat ada laba-laba mutasi, tipe iblis lain. Bukan zombie berevolusi normal yang mungkin tertarik dengan pertempuran. Laba-laba itu langsung menyerang. Qin Yu bisa menahannya. Iblis laba-laba menyerang BERTUBIHTUBIAH. Dia 10 kali lebih kuat dari manusia biasa, sedang aku 8. Dia jauh lebih kuat dariku. Ujar Qin Yu. Xiao Yu langsung memberikan penguatan ke Qin Yu. Xiao Yu, jangan paksakan dirimu. Jika kau gunakan kekuatanmu lagi, kau akan pingsan. Ujar Qin Yu. Biar ku tangani ini. Qin Yu berlari ke arah iblis laba-laba, maju. Teriak Qin Yu,
Tiba-tiba Qin Yu sudah tertusuk kaki laba-laba, kakak teriak Xiao Yu. Terlihat Qin Yu yang masih bisa menahan biar tak lebih dalam serangan laba-laba itu, kakak. Hati-hati, kunang KUNANGNYA akan menangkap kita, kunang-kunang itu mempersiapkan api birunya, dan boom. Terkenalah Qin Yu dan iblis laba-laba itu, kakak, ujar Xiao Yu sambil mengeluarkan air mata. Tiba-tiba Qin Yu muncul di samping Xiao Yu. Xiao Yu. Lari, Xiao Yu bertanya kakak. Kapan kau muncul? Pada saat dia menyerang, aku sudah menduplikasi diriku. Ujar Qin Yu. Xiao Yu menghapus air matanya dan tersenyum bahagia kakak. Kau keren. Bahkan aku sampai terkejut. Terlihat KLON dari Qin Yu sudah tepar, dan menghilang. Qin Yu tiba-tiba merasakan sakit. Kakak, bagaimana keadaanmu? Tanya Qin Yu. Rasa sakit yang diderita KLON, ditransfer balik padaku. Tapi jangan pikirkan. Ayo kabur, ujar. Mereka berdua pun berlari meninggalkan kunang-kunang mutasi. Qin Yu berkata cepat. Masuk ke dalam. Mereka masuk ke dalam toko pakaian. Mereka berdua duduk sambil kelelahan. Ayo istirahat sampai malam berlalu. Ujar Qin Yu. Aku takut mulai besok, bertahan hidup akan lebih sulit, gumam Qin Yu. Mereka berdua mulai turu, berpindah panel hari UDH siang dan terlihat Qin Yu yang sedang melawan zombie. Zombie itu pun tumbang. Xiao Yu mengambil bahan evolusi keberuntungan kita tidak buruk. Kita memperoleh bahan evolusi hanya dengan membunuh satu zombie. Ujar Xiao Yu. Bahan evolusi itu pun sudah diduplikat oleh Qin Yu. Mereka berdua pun makan bahan evolusi itu. Qin Yu berkata aku berhasil mencapai kekuatan 9 kali dari manusia normal, mengandalkan ini saja tidak akan pernah mengisi perutmu. Ujar Qin Yu. Mereka berjalan, Xiao Yu menunjuk ada supermarket di sana, terdengar suara orang dari dalam. Hai, Zhang Feng. Apa yang kau lakukan? Aku membuatnya ke BINGUNGAN, cepat. Sialan. Beranilah, pengecut, Qin Yu berkata ada orang di dalam. Aku akan masuk dari depan. Hati-hati, terlihat di dalam supermarket ada beberapa orang yang sedang melawan satu zombie. Ada orang yang sedang memegang zombie. Dia berkata Zhang Feng, bro. Aku gak bisa menahannya lebih lama lagi. Kalau aku sampai mati di sini, aku akan menyalahkanmu. Zhang Feng berkata maaf. Ini. Jangan nyalahin aku. Aku, sial, ujar botak. Terlihat zombie itu TERLEMPAS, si botak terbentur bang. Sedang zombie itu mengarah ke Zhang Feng, tiba-tiba Zhang Feng tertindih oleh tempat makan karena si botak tadi yang menabraknya. Zombie itu pun sudah dekat dengan Zhang Feng, ada orang lain berteriak sampah. Zhang Feng terperangkap sendiri, dia gak bisa kabur. Zhang Feng nangis. Di saat zombie sedikit lagi mau memakannya, tiba-tiba ada kayu yang memukul zombie itu. Walau kayunya sih yang patah, yang memukulnya itu seorang wanita, zombie itu meliriknya dan terlihat dia sudah mau MENGIGIT-nya ada Qin Yu yang MEYERANG zombie itu dan boom. Kepala zombie itu dibenturkan, mereka pun terdiam melihat Qin Yu. Qin Yu pun membantu wanita itu untuk bangun. BAGUN, ujar Qin Yu. Makasih, ujar wanita itu. Xiao Yu muncul dari arah belakang Xiaona. Xiao Yu, apa kamu Xiao Yu? Ujar Xiaona. Ternyata mereka sudah saling mengenai. Aku tidak menyangka bisa ketemu sahabat ATKU di sini. Ujar Xiao Yu. Xiao Yu mengenaikan Xiaona ke Qin Yu. Kakak, ini Xiaona, sahabat di sekolahku. Ujar Xiao Yu. Terima kasih sudah menyela MATKANKU. Kata Xiaona. Qin Yu bergumam gadis ini. Sambil melihat Xiaona, Dai mengingat sesuatu kejadian. Terlihat banyak zombie. Ada seseorang berujar kita terjebak, apa yang harus kita lakukan? Qin Yu menjawab ini jenis zombie elit, dan banyak sekali, bahkan berpikir untuk menerobos tidaklah mungkin. Sial. Memi KIRKAN, kita akan mati di sini. Tiba-tiba ada sebilah sabit Yabek mengalahkan semua zombie.
Tiba-tiba ingatan Qin Yu terhenti karena ada orang menepuk pundaknya. Hei adik kecil, kau punya keahlian yang bagus, aku berterima kasih padamu. Ujarnya, Xiao Na, kau tidak terluka dimanapun tanyanya, Paman Liu, aku tidak apa. Jangan khawatir, jawab Xiao Na. Zhang Feng berkata semuanya. Bisakah En menolongku? Lebih dulu, Qin Yu pun membantunya. Kita pun flashback lagi itu Dewi Kematian, terlihat itu seperti Xiao Na. Hei, Kak. Kenapa kau terus menatapnya? Tanya Xiao Yu. Zhang Feng berkata Nana, makasih. Si cantik menyelamatkan pahlawannya. Ujarnya dengan pede, kampret, seseorang sepertimu dianggap pahlawan. Bahkan seorang pengecut punya nyali lebih banyak darimu. Teriak si botak. Paman Liu menimpali kita berempat dilengkapi dengan senjata, menghabisi zombie tidaklah masalah. Zhang Feng, bocah nakal, kau hampir membuat kita semua terbunuh, kau tahu. Zhang Feng beralasan pria ini menolong kita tepat waktu, tidak ada yang terluka pada akhirnya. Meskipun ini misi pertamaku, siapa yang memintamu memberikan misi ini padaku? Ujarnya, sebagai orang yang bertanggung jawab, aku perlu dengan cepat menilai situasi apapun, memberikan instruksi CCPATNYA dan memanfaatkan peluang apapun. Xiao Na mene MPATKAN dirinya dalam bahaya untuk mengalihkan perhatian zombie sementara kami berputar untuk menyergapnya. Paman Liu pun terus mengat akan Zhang Feng. Mana di antara ketiga hal ini yang kau lakukanz dari awal kita mengikuti rencana, kita membunuh zombie ini dengan mudah, sampai kau mengacaukannya, hampir membunuh semua orang. Dan kau masih berani membalas. Oke, aku mengerti, aku salah. Ujar Zhang Feng. Zhang Feng pun melirik Xiao Yu dan mendekatinya sambil menyapa kau pasti Qin Xiao Yu. Aku Zhang Feng, orang tampan di SMA tahun kedua, kau mungkin tidak pernah mendengar tentangku, meski aku mendengar tentangmu, Xiao Yu menjawab Hehe, jadi, kau senior Zhang Feng, senang bertemu denganmu, ujarnya. Paman Liu terkejut dia berkata suara itu apa ada zombie lainnya. Ujarnya, ternyata itu suara Qin Yu yang sedang makan, saudara kecil ini sangat lapar. Semuanya lapar, semuanya makan dan kembali istirahat di tempat aman kita. Ujar Paman Liu. Xiao Na bertanya Xiao Yu, Ken arah kau dan kakakmu terlihat berbeda. Xiao Yu menjawab kami tidak sedarah. Kenapa, kau suka padanya? Tanya Xiao Yu, iya, kau gadis nakal. Melemparkan lelucon seperti ini. Ujar Xiao Na, terlihat mereka yang berjalan pergi, mereka sampai di sebuah rumah, ini tempatnya kata Paman Liu, mereka masuk rumah terlihat banyak orang yang ada di dalam, ada orang berkata akhirnya kau kembali. Qin Yu melihati mereka dia bergumam tempat persembunyian ini berisi orang-orang yang lebih tua, sakit, dan tidak memiliki tangan, kekuatan mereka sangat lemah. Tidak heran mereka bahkan harus mengirim seorang gadis kecil seperti Xiao Na ke garis depan. Akan berat bagi mereka bertahan di kiamat ini, ujar Qin Yu. Xiao Na mengarah ke kakek tua, ternyata itu kakek Xiao Na, kau pasti lapar. Kita menemukan banyak persediaan makanan. Ujar Xiao Na, kakeknya berkata sambil batuk Xiao Na, kau harus berhati-hati, di luar sana berbahaya. Paman Liu berkata semuanya pasti lapar, maju dan dapatkan JATAHMU. Berbaris secara teratur, jangan mendorong, kakek Xiao Na berkata anak muda ini. Kakek, ini Qin Yu, di sebelahnya saudarinya Xiao Yu. Jika bukan karena mereka, kau tidak akan melihat cucumu lagi. Kata Xiao Na, kakek Xiao Na berkata aku sangat bersyukur. Meskipun persembunyian ini bukan yang terbaik, memiliki tangan lebih untuk membantu selalu disambut. Jika kau tidak keberatan, TINGGALAH di sini. Oke jawab singkat Qin Yu. Xiao Na berkata kalian pasti lelah, ikuti aku, akan kucarikan ruangan untuk kalian. Mereka berjalan ke kamar masing-masing, kakekmu bukan orang biasa, kan? Tanya Qin Yu.
Tentu saja. Kakekku luar biasa, dia adalah dokter ajaib yang menyelamatkan banyak orang dan menyembuhkan penyakit mereka. Jika dibandingkan dengan dokter terkenal dan terkemuka, dia jauh lebih baik dari mereka. Jawab Xiaona, oh tapi kulihat kakekmu batuk serius, apa ini penyakit yang tidak bisa disembuhkanya? Tanya Xiao Yu. Xiaona menerangkan ketika kakek masih muda dia belajar seni bela diri dan mendapat beberapa cedera berulang. Saat ia menua, dampak dari luka-luka lamanya menyerang tubuhnya, itulah sebabnya dia begitu lemah sekarang. Qin Yu bergumam tentu saja. Aku tahu dia mempunyai aura luar biasa. Belajar bela diri bisa menguatkan tubuh, tapi karena BELADIRINYA, ia mengalami cedera internal yang parah dan serangan berulang. Setelah mendengar dari gadis itu, aku yakin, dia adalah seorang ahli bela diri kuno. Meskipun teknik bertarung level 2 aku cukup kuat, terlebih lagi dari pengalaman bertempur, tekniknya kasar, saat berhadapan dengan seorang ahli sungguhan, kekurangan itu akan menjadi jelas, jika aku dapat menerima bimbingan para penatua. Bahkan jika beberapa petunjuk, aku bisa berlatih ke level 3 dan lebih jauh lagi, bahkan bisa maju ke GRANDMASTER. Setelah dia bergumam panjang lebar Qin Yu pun berkata Xiaona, tolong beritahu situasi tentang tempat persembunyian ini. Banyak orang yang berbika dari dalam gedung orang yang tinggal di sini adalah yang selamat. Kami bersatu untuk saling mendukung, dan entah bagaimana bisa bertahan. Paman Liu adalah yang paling berpengalaman dan setiap kali kita perlu pergi keluar untuk menjelajahi atau menyelamatkan. Dialah yang memimpin putranya juga tinggal di sini. Zhang Feng adalah putra lelaki kaya, lelaki yang ramah dan sopan, hanya itu yang dia miliki selain uangnya, yang benar-benar tidak berguna sekarang. Kita kembali panel ke arah Xiaona. Orang yang terluka paling parah adalah saudara Li. Biasanya saudara Li dan paman Liu pergi keluar tetapi, sebelum mereka pergi untuk menyelamatkan, tangannya TERLUKAMESKIPUN Zhang Feng dan aku menggantikannya, kita masih lebih lemah daripada saudara Li meski bersama-sama. Kebanyakan orang di sini tidaklah cukup kuat, jika mereka pernah mendapat masalah, mereka tidak akan pernah bisa mengatasinya. Aku tak punya pilihan selain membantu tempat persembunyian ini jika aku ingin mendapatkan bimbingan tetua, gumam Qin Yu. Hari sudah gelap Yu tanpa Xiao Yu, DISAMPINGKU, seperti ada yang hilang, ujar Qin Yu dalam hatinya, aku tidak yakin jika Xiao Yu sudah tidur, aku akan memberinya kejutan. Ujar Qin Yu keluar dari kamar mencari Xiao Yu. Qin Yu melihat pintu kamar terbuka. Xiao Yu, gadis ini sangat berani, dia pasti ingin tidur denganku dan membiarkan pintunya terbuka, gumam Qin Yu dengan pede. Qin Yu memasuki kamar dan melihat kaki seseorang di kasur. DIKEHIDUPANKU sebelumnya, setiap hari penuh perjuangan, antara melawan zombie, monster bermutasi, dan pengguna kekuatan. Bahkan mendapatkan makan 3 kali sehari susah, terutama mempertimbangkan hubungan pria-wanita, gumam Qin Yu. Qin Yu pun menaiki kasur. Qin Yu menyentuh kaki orang yang tidur di kasur itu. Ah, kau masih ingin sembunyi? Orang yang di dalam selimut itu berkata, ya, Xiao Yu, mau lagi ya, jika kau tidak puas ayo bertarung ratusan ronde. Qin Yu baru sadar itu bukan Xiao Yu, ternyata itu Xiaona. Xiaona pun bangun, mereka berdua saling pandang dan terdiam. Kakak aku keluar dan mengambil sebungkus keripik kentang. Kenapa kau di sini? Tanya Xiao Yu. Qin Yu menjawab, oh, tidak ada, cuma salah ranam. Aku khawatir kau takut jadi aku datang untuk menemanimu. Tapi karena Xiaona di sini aku kembali dulu, ujar Qin Yu. Oh, jawab Xiao Yu. Muka Qin Yu pun memerah. Sialan, apa yang sudah kulakukan? Ujarnya sambil memasang wajah kocak. Hahaha, pagi kek. Yuzi, langit masih terang, kalian berkeliaran tanpa rumah, kenapa tidak tidur lagi? Ujar kakek itu. Nama lengkap Qin Yu atau Qin Yuzi. Tidak apa kek, aku berkeliling untuk melihat jika ada yang butuh pertolongan, jawab Qin Yu. Dia memanggilku Yuzi dengan sayangnya. SEPERTINA. Xiaona tidak menceritakan padanya tentang kesalahanku semalam, ujar Qin Yu dalam hatinya, terlihat di luar banyak zombie.